Cara berbaktinya bertutur kata yang lembut, ya. Aduh bosur mak, apunyi ketong ke ayah, ayah melinting lagunya, bungkang lah tapeknya, bila bilo ya kau mati gila merisau bajunya, lewat dan, nak ulang ada turunnya dah, ulang apa, ini tahan lu ya. Gigit lintik je melintik. Ia cenah pola awak ke tina itu sodo sok je. Awak ke tina itu sodo. Maka disabu aja le elok. Tutur ya. Jangan sampai menyinggung perasaan. Yang berikutnya membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Kini terbalik ama suwo sodo. Sosok kayu mah, bu tunggu mah, siapa cina pembantu bu ele mak aro, tu nak uliun rumah. Kok dapat jen soto bokojo mak boleh. Mandiang amak dah tu lah, malah ke situ mak. Nama kau nak kan suwo mak bokojo ro, masa haji je maknya, nak kamu bokojo mak dah. Nya kalau untuk turun mak, ndak tertinggal dia bantu apur. Bantu lampu ala sajuk rumah tu kan dah tertinggal dah itu kenapa jo anak-anak istana nak keramur tolong dah ke semalam tu lah lapor mula makin nama pekojo nama apa cik semua makan semayang saji ala betul jadi subuh ya kojo amak boleh ko babu amak ko sebagai pembantu kasuang anak mak tutir nasib dia uwo kok nenek kok cucu le nasib cucu ya ada apa lah kalau memang itu diperlukan kadang dia cucu aja uwo cako jola sa banyak kojo dan ditanggung di amak cako betul nak tapi kalau keadaannya memaksa itu nak dapat ajar kan keadaan memaksa apalagi patuh terhadap perintah orang tua. Patuh. Selama perintah orang tua itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Malum suwo aja lah boleh. Ada orang tua ibu-ibu maaf menjual anak gadisnya ke laki-laki hidung belang. La ilaha illallah. Dia apa? Ayahnya terlibat hutang. Dijualnya anak gadisnya. Bayangkan. Kalau seperti itu boleh anak menolak. Jangan diikuti. Itulah kriminal je turun untuk dia turun. Ya. Atau orang tua yang mengkomersilkan anaknya juga atau terbalik atau ibunya orang tuanya itu disuruh minta di jalan tu. Tu nak je boleh oleh tu dulu mak. Jadi kita harus bisa patuh kepada orang tua selama perintah itu tidak bertentangan. Maliong, munurang, jual narkoba, jual macam-macam itu tidak boleh, jangan diikuti. Ya, ibu ingat bagaimana Nabi Ibrahim ketika dia berdialog dengan ayahnya, dialog dengan ayah, ya, elok cakap ke ayahnya, apa ya Tuhan kami ke yang dapat menengok dia ya, tidak, dapat menongol ya, tidak. Dapat memberi manfaat ya enggak. Tak boleh jadinya Tuhan. Ai kau orang kala menghina Tuhan kami, wang namo Ibrahim. Pai wang sika. Kalau nak ngomong pai wang bunuh, jangan kamu ke meja dah. Ya lo lah ya. Melawan ke Ibrahim enggak? Kalau zaman kini lah nak cina turun melawan anak roge kan. Kalau inilah jadi sebab seorang anak dengan orang tua itu hendaklah dia betul-betul menjaga dengan baik
patuh kepada orang tua selama perintah orang tua itu tidak bertentangan. Yang berikutnya, selalu sabar dan tahan. Sabar. Sabar, anak atau ma? Anak cakul sabar atau ma? Anak. Nggak, amak cakul nanti sabar lele bayi. Punyinyo aja deh. Awak sebagai anak harus sabar. Dicakul itu. Oh, nombor benasi lah. Nombor benasi dia. Nanti malu kan aja ya. Padahal lu kau yang tangan lu sudah makan bau. Lu ni makan je lah. All apa pinggan-pinggan lu balu. Amaku kita sebagai seorang anak, kita harus bisa ya menjadi anak yang sabar. Ibu lihat, ingat kembali cerita Uwais Al-Qarni. Seorang anak yang punya penyakit yang penyakit kusta, penyakit belang. Dia bisa membawa ibunya ke tanah suci Mekah. Borong ke Mekah bisa adanya Uwais membawa mak ke Mekah. Ya. Kalau anak zaman kini macam itu pertanyaan anak, jangan macam-macam ya mak. Tidur je mak kira. Nak masuk akal kira kau jawab mak kira, pertanyaan mak kira. Tapi Uwais sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, ya mak. Namun menyinggung loh. Jadi itu sampai dia bisa membawa orang tuanya, menggendong orang tuanya, berjalan kaki dari Yaman ke Makkah Al-Mukarramah 1000 kilo. Dan temakonya mak dalam hidup nak nampak namu menyakiti hati amat. Orang situ biasa suluk mak. Suluk untuk mak suluk pakai kelambu rumah zikir. Nak namu jenis suluk lah mak. Nak namu lah. Takut tersinggung. Salah suluk lah. Punya lah cina tu kepercayaannya suluk lah. Dalam bulan puasa sebulan mak zikir. Amun, tu nak boleh rumah. Tak ada orang membainya apa. Ya. Ini tetap saya ikutlah mak. Dapur je. Dapur suluk dah ya. Bapa biaya mak 1 juta, sampai kau nanti biti kan. Tak pernah tempatan. Itu. Tahu dia. Jadi itu sebagai seorang tua Pak, sebagai anak, ada itu tu. Jangan sampai amak waduh tersinggung dengan orang. Dan berikutnya cara berbakti kepada orang tua itu memberikan hadiah kepada orang tua kita itu. Ya. Hadiah yang kira-kira bisa menyenangkan. Apun ketuju de amak waduh. Kemudian amak tak telokong mak. Telokong apa bau. Tapi ya bolehlah ogo 1,5 juta. Iya le ada setelokong ogo 1 juta mak. Ada ya. Itu biasa. Boleh nama waduh. Bainyo hadiah yang terbaik untuk kepada orang tua kita itu sonang tiati. Kemudian apalagi merawat orang tua kalau inyolah sakit. Kotin banyak terjadi kini mak. Kalau orang tua waklah sakit banyak terjadi orang tulak-tulakan mama liago untuk. Sehingga baca orang mau bau pang orang. Ya, bau pang orang untuk mapung amak kah? Ya aja kah? Wah itu dah itu kau gitu. Itu di persoalan itu. Maka kita berusaha ya supaya kita bisa merawat. Kalau inyolah tu, coba
bagaimana dulu kita kecil. Bapola muawak dimandin di ama awak. Coba, amak lah sebagai orang yang ahli bidang itu. Bapola mau memandin anak sampai umur berapa? Sampai umur SD lah ya. Sampai TK lah ya. Sampai TK masih ikut memandikan anak kita. Ya. Nah, itu. Jadi kita harus bisa itu memberikan anak ibu kita itu merawatnya ketika dia sakit. Kalau dia sudah meninggal, bagaimana cara berbaktinya, Buya? Satu, selalu mendoakannya. Doa tawi. Hubungan anak dengan orang tua itu tidak ada pernah putus dah. Ya. Termasuk 3 amal yang tidak pernah putih. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Mati dana amalkan kajian dan badan napik dan tahu. Kemudian anak yang soleh, doa anak yang soleh. Yang ketiga, sedekahun jariyah. Di kita selama orang tua waklah meninggal, yang pertama kita harus mendoakan, dan yang kedua kita bisa bersedekah atas nama orang tua kita itu. Dulu sudah pernah saya cerita, Hotel Zam-Zam di Mekah itu adalah sumber aset untuk membelanjai operasional Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Sekamar aja bapo kamar itu ribuan kamarnya, miliaran satu hari dapat uangnya. Itu adalah wakaf daripada kakak Raja Salman yang mengatasnamakan infak itu atas nama orang tuanya. Nama ayah abu namanya orang. Maka dalam posisi seperti itu, inyo nape anak-anak pe yo. Boleh. Ibu nanti kalau orang tua kita sudah meninggal, boleh. Untuk siapa? Tuh kadang-kadang ada yang berkorban atas nama orang tua kita, nama mak kan, atau nama ayah juga boleh, atau niat kita saja boleh kita hadiahkan nama awak buat tu awak banding awak pahalanya untuk orang tua awak, jadi tidak ada masalah. Jadi jangan jadi pertengkaran pun, karena di sana tidak ada beredar kota impak. Lepas nama nengok orang belum makan, lepas nengok di Makkah Madinah ada kota impak jalan tak ada. Biaya operasional itu tolok deh hasil hotel sakoja. Masjid Nabawi itu makanya 280 sekian miliar sebulan biaya PLN, biaya listrik aja Pak. Ratusan miliar listrik aja Pak. Belum yang lainnya. Cukup dek cakap. Kemudian melunasi utang kedua orang tua kita. Hanya banyak terjadi dulu ibu. Itu maka ketika meninggal, seluruh hutang piutang terjadi harus dibebaskan daripada almarhumah. Karena ada yang meninggal, dia berhutang kepada istri saya. Kau mak kau jelemonya deh, minta lo ke borolenya deh. Mak kau jelemonya, sedangkan uang meninggal aku ada berhutang ke Omar. Ada juga orang jemaah tuh yang datang kepada saya, Buya, uang tuh berhutang Buya, cara Buya. Kalau dia omong memaafkan itu yang paling elok. Kalau dia omong memaafkan, uang dapat pahala banyak. Yalah ni. Tapi cenderung tak leh ikhlas tak indah lah. Apa? Jadi itulah. Maka kita jangan sampai harus orang anak cakap ya. Kadang anak cakap tak selesai dia dah.
Sudah pindah ke anak cakap anak tu dah selesai nak jadi bayi ke lah. Nah, tu dia jadi masalah. Tu tin mai sana awak masalah hutang kau tu. Bawa awak di akhirat besok. Maka anak untuk menyelesaikan perkara hutang piutang cakap, anak bertanggung jawab. Bertanggung jawab kan? Nah, tapi cakap tu. Nah, ada bertanya? Ada bertanya? Masalah gaji cakap. Jadi dua poin tu saudara. Yang pertama, solat pada waktunya. Nan kedua, birrul walidain. Berarti berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, jihadu fisabilillah. Berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Ada beberapa pengertian atau macam jihad. Nan pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihadun nafs. Jihad awak. Yang dikatakan jihad kok berusaha sekuat tenaga untuk mengorbankan, mencurahkan seluruh perhatian kita untuk mengojong cakor. Termasuk macam kini aku berjihad amak kau berjihad amak melawan kantuk. Kantuk ada kantuk. Itu tidak lawan lah. Ni kalau tidak ikut kau murah je kau. Murah apa? Murah lolok dia kan. Jadi melawan kantuk. Itu jihad namanya kita. Berjihad kita. Melawan sogan. Sogan. Apa dia nak pergi masjid deh. Kantuk orang tu. Semalamnya kau ambil kerupuk jauh ni kau. Cilai apa? Kantuk dia ambil kerupuk jauh. Cilai sogan. Cilai deh ancak acara kau di TV tu kau. Sogan tu ninggan buang tu. Jihad lawan itu. Maka Nabi mengatakan ketika pulang dari perang Badar, kita pulang dari perang kecil akan menghadapi perang besar. Lihat ya. Orang yang paling godang pada kulit Rasulullah. Apa? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Itu harus hati-hati itu. Ya. Jangan sampai manusia diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Barajo di hati, basutan di mata juga awak kan. Barajo di hati, basutan di mata. Berapa banyak orang Tuhannya adalah hawa nafsu sendiri. Wirid orang wirid lah, mati orang mati lah, boleh orang boleh lah, nak pantun yang cipite. Tutuin kena lawan semua. Padahal piti banyak nak terkumpul cokondo wak bosuk kubu dulu. Habis bagi-bagi dengan sudah itu. Iya. Orang-orang awak nak ngerti tu. Maka kita berbahaya. Manusia ini akan mulia, lebih mulia daripada malaikat kalau ia bisa menaklukkan hawa nafsunya. Kenapa? Karena nafsu itu membawa keadaan jahat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mendorong awak buat jahat. Itu tu awak lawan. Jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad melawan kezaliman. Koma. Jihad melawan kezaliman. Jihad melawan kezaliman kok iko 3 tingkatan kau. Pertama, dengan kekuasaan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, cegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Contoh, seluruh kedai-kedai
selama wirid pengajian tutup. Ada suratnya. Dengan satu surat saja penguasa batinnya lebih jihad. Itu. Atau menogang orang berjudi. Itu tak tahu lah awak kan? Dan sampai nyampe ikut ini saya dengannya. Lagu itu ku awal kan ini apa orang? Lah fa illam yastati, tak mampu kalian kekuasaan dah. Fa bilisani, dengan nasihat. Yong di kau nak iyo kau juga lengkap karena kau tak boleh kau juga usak nak awak kau. Tak je sanggup dah. Takui. Fa illam yastati fa biqalbi, dengan hati. Apa maknanya dengan hati? Panci wak nengok turun, nyotol awak. Nyotol awak celerang tu. Kau tidak bisa menegang orang nyotol orang kalinya. Tu nak mau masuk situ orang kan? Tak bisa menegang judi orang nyotol orang kalinya. Tu nak mau dulu. Jihad melawan kezaliman. Yang ketiga, jihad melawan syaitan. Apa cara jihad melawan syaitan tu ya? Melawan keraguan-raguan. Maka setan ko menanamkan keraguan-raguan ke dia wak. Sampai ke iyo dulu. Maka banyak-banyak membaca Qul a'udzu birabbin nas semua. Maka ketika awak akan salat, apa doa mak? Ibu, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Itu doa tu. Payang-payang macam itu ya. Qul a'udzu binnas. Qul a'udzu binnas baca. Kalau dah qul a'udzu binnas dah rapek dah buya tapi akhir tu. Ya, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Ya. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Itu doa. Dah rapek itu buya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu yang membuat was-was tu nak. Amu je kau. Dia sengaja awak dah tahu. Itu namanya setan. Yang terakhir adalah jihad melawan orang-orang kafir. Tu tu cendo tolok pai ro pemampai Yahudi tu nah. Apa orang pai kan? Pemunu pemati dikitnya. Orang pakai senjata jarak jauh juga nya. Awak pai lekin. Banyak dulu awak pasukan berani mati. Itu pemati dikitnya. Pasukan berani mati, pemati kinanya. Orang nak cina awak cara orang dah. Tan jauh-jauh pak. 600 kilo tembak tu sikut dia. Apa lawan? Jihad melawan orang-orang kafir. Kalau pada zaman dulu perang Badar, perang Uhud dulu, memang mereka berhadapan. Kini kalau zaman sekarang peperangan tidak ada lagi seperti itu. Perang melalui pemikiran, perang melalui kebudayaan sebagainya. Ikutin perlu awak. Kita harus berani mengatakan yang benar, berani kita di atas kebenaran. Ya, itu namanya jihad. Kau jihad kau ndak dia tu bom bunuh diri tu ndak apa ndak le rawak bosu dan hadis suruh meledak-ledakkan itu. Apalagi beko orang nang kane itu orang ndak berdosa loh kan. Ya. Memang pernah terjadi dulu kan? Terjadinya apa itu ndak seperti itu. Ajaran Islam itu tidak seperti itu. Kok bertanya beko orang di rumah, apa kaji kalian cakap? Dapat judulnya tidak? Apa judulnya? Amal yang paling dicintai oleh Allah. 3. Pertama, salat pada waktunya. Dan kedua, berbuat baik kepada ibu bapa. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Berjihad awak di jalan Allah bisa dengan harta, jiwa, raga. Ini cerita ibu sedikit.
Kemudian diundang dia orang pe ceramah jauh dari sini Bu. 100 kilo lebih. Apa kok kayu. Jadi Buya transportasi Buya, makan semuanya dia nanggung, mobil-mobil dia. Citong ada orang tukang manten cakap, apa iko ku Buya dermawan le Buya. Tapi ndak apa nak masaji nya. Jadinya jihadnya hanya dengan amwal. Jihad dia hanya dengan amwal, tidak ampus. Maka lu sabuin, Pak, apa kau termasuk orang dermawan tapi apa harus sempurnakan larinya itu. Jihad apa Bu ya? Ya jihad. Jihadun nafsi nama Bu ya. Apa harus rajin ke masjid, rajin berjamaah, boleh lengkap perjuangan apa? Iya Bu ya, iya. Ancen apa sudah itu antur. Ya habis sodonya nanggung mak, tapi nya apa masjid. Ada orang ada turun. Jadi jihad awak dah lengkap ndak? Jihad dengan jiwa dan raga kita, termasuk mengorbankan waktu awak pergi ke masjid. Kau namun jihad terhadap diri sendiri, berjuang kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah, itu adalah dulu kajian kita sore ini, waktu sudah masuk. Itulah yang disebut dengan salat pada waktunya. Kalau jemaah dulu salat asal tak pada waktunya dulu kan. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami jemaah wirid kaum ibu di Masjid Al-Muhajirin ya Allah, sehatkan mereka semuanya ya Allah. Kalau ada keluarga kami ini, jemaah kami ini yang sakit, sembuhkan ya Allah. Mudahkan rezeki untuk mereka ya Allah. Angkat hidupnya kepada yang lebih baik ya Allah. Jauhkan kami dari segala musibah dan malapetaka yang bisa menimpa kami ya Allah. Tenangkan jiwa kami dalam menghadapi kehidupan ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.